Halo, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya John Herikson Purba. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang korespondensi bahasa Indonesia. Nah, korespondensi artinya adalah tentang surat menyurat. Nah, dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang apa saja jenis surat, kemudian bagaimana tata cara dalam menulis sebuah surat. Nah, pengertiannya, surat merupakan suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Nah, surat isinya biasanya memberitahukan atau memberikan pernyataan, permintaan, bahkan laporan atau pemikiran atau sebuah sanggahan tentang suatu hal kepada orang lain. Nah, tujuan menulis surat yaitu yang pertama, menyampaikan informasi kepada si pembaca surat. Kemudian yang kedua, mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat tersebut. Dan yang ketiga, ingin mendapatkan tanggapan dan menyampaikan informasi kepada si pembaca surat. Nah, jenis surat. Nah, dari gambar ini dapat kalian lihat bahwasanya surat itu dibagi menjadi 4. Ada surat pribadi, surat resmi, surat niaga dan lamaran pekerjaan, dan surat dinas. Nah, bagian-bagian surat. Nah, tentu surat itu yang pertama harus memiliki kepala surat atau kop surat. Biasanya kalau dia surat dinas atau surat resmi, harus memiliki nama kantor, alamat lengkap, nomor telepon, kotak pos, moto, dan sebagainya. Lambang atau logo untuk surat resmi harus digunakan kepala surat atau bagian surat yang ada di sini. Nah, kemudian tanggal surat. Nah, setiap surat harus memiliki tanggal yang harus dicantumkan. Misalnya 28 Februari 2006. Jadi harus jelas kapan surat itu dikirimkan atau dituliskan. Nah, kemudian ada nomor surat. Nah, nomor surat ini kalau dia suratnya resmi atau dia surat dinas, tentu nomor surat digunakan sebagai arsip atau urutan dalam sebuah catatan surat menyurat. Nah, kemudian ada yang keempat, lampiran. Nah, ini juga lampiran apabila dalam sebuah surat dia memiliki lampiran-lampiran yang mendukung surat tersebut. Nah, kemudian yang kelima, hal atau perihal. Nah, ini biasanya digunakan untuk surat resmi juga yang menyatakan keperluannya atau kepentingannya untuk apa surat itu dibuat. Nah, kemudian alamat yang dituju. Nah, tentu dalam sebuah surat haruslah dibuat alamat yang jelas yang ditujukan kepada si pembaca atau tujuan surat itu disampaikan. Nah, jadi supaya surat tersebut tidak salah penyampaiannya atau tidak sampai kepada seorang yang kita tuju, maka alamat yang dibuat harus jelas, lengkap, beserta dengan kode posnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam isi surat. Dalam isi surat, haruslah kita membuat sebuah salam pembuka terlebih dahulu. Misalnya, ada kata-kata salam hormat, atau dalam sebuah surat resmi tentu tidak perlu dikatakan salam hormat, tapi hanya perlu dibuat dengan kalimat pembuka seperti kata dengan hormat, atau yang saya hormati, saudara yang terhormat, nah seperti itu. Nah, kemudian isi surat atau tubuh surat. Isi surat sering juga disebut sebagai alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. Nah, ini dikatakan satu bagian yang utuh dalam sebuah isi surat. Nah, alinea pembuka biasanya
menyatakan pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan atau laporan. Contoh misalnya, dengan ini kami beritahukan bahwa bersama ini kami lampirkan, kami undang sesuai dengan pemberitahuan, menyambung surat kami tanggal, atau itu sebagai surat balasan. Nah, kemudian misalnya lagi sehubungan dengan surat saudara, tanggal, nomor. Nah, ini dia juga merupakan alinea pembuka sebagai balasan surat yang pernah sampai kepada kita. Nah, kemudian masuk ke isi surat. Nah, dalam isi surat haruslah disampaikan dengan subjek yang jelas. Nah, kemudian alinea penutup. Nah, di alinea penutup di sini merupakan penutup dalam sebuah isi surat, yaitu disampaikan kesimpulan atau fungsi sebagai kunci dalam penegasan isi surat tersebut. Misalnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Seperti itu. Atau sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Nah, kemudian dalam tubuh surat atau dalam fungsi penutup atau salam penutup, kita harus menyampaikan rasa hormat dan keakraban pengirim terhadap penerima surat. Ini tadi yang saya katakan di isi surat di awal. Nah, kemudian yang terakhir ada tanda tangan atau nama penanggung jawab surat. Itu biasanya dilakukan di bawah, posisinya paling bawah, sebelah kanan. Nah, kemudian di situ apabila dia surat resmi, maka harus dilampirkan juga jabatan atau penanggung jawab dari surat yang sudah diberikan tersebut. Nah, kemudian kalau dia surat resmi juga harus menampilkan tembusan atau biasanya ditulis CC kepada siapa, karbon copy maksudnya itu. Nah, di situ nanti ditujukan atau ditembuskan kepada misalnya kepala dinas, kepada gubernur, wali kota, atau sebagai arsip dalam penulisan surat resmi. Nah, kemudian yang terakhir adalah inisial atau singkatan. Biasanya diambil dari huruf pertama dari nama penyusun konsep surat dan pengetik surat tersebut. Biasanya hal ini disampaikan pada surat niaga guna mengetahui siapa konseptor surat tersebut dan siapa pula yang mengetiknya. Ini inisial ini digunakan dalam sebuah surat niaga. Nah, jenis surat tadi saya katakan ada surat resmi, pribadi, niaga, surat dinas, dan surat lamaran pekerjaan. Nah, surat resmi adalah surat yang biasanya digunakan untuk kepentingan resmi baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Misalnya ada surat undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Nah, ciri-ciri surat resmi ini ada banyak. Yang tentunya dia lengkap, suratnya harus memiliki kop surat, simbol, nomor suratnya ada, kemudian ada nomor lampirannya, perihalnya, sampai yang terakhir itu harus ada tembusan surat atau karbon kopinya, CC-nya kepada siapa. Nah, inilah dia ciri-ciri sebuah surat resmi yang lengkap dan penulisannya memang sudah dibakukan atau memiliki format surat yang sudah terstruktur dengan baik. Nah, ini contohnya surat resmi atau surat dinas. Bisa kalian lihat ada kop suratnya, nomor surat, lampiran, serta penanggung jawab di bawah, nama serta NIP si penulis surat. Nah, ini contoh surat pribadi. Surat pribadinya biasanya surat izin yang kalian buat, surat izin sakit untuk ke sekolah, atau surat cinta juga untuk pasangan merupakan suatu surat pribadi yang sifatnya tidak formal, atau bisa juga seperti surat undangan ulang tahun, surat kepada sahabat, ini contohnya. Nah, dia tidak terlalu lengkap atau tidak terlalu dipaksakan harus memiliki nomor surat, kop surat atau logo dan sebagainya. Nah, yang terakhir surat niaga. Nah, surat niaga adalah surat yang berkaitan dengan jual beli, boleh sebuah kwitansi perdagangan, atau juga surat niaga ini format penulisannya hampir sama dengan surat resmi, namun bisa juga dilakukan
tanpa adanya kelengkapan seperti surat resmi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini contohnya surat niaga. Nah, oke, demikianlah materi penyampaian kita kali ini. Saya harapkan informasi yang sudah saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau belum dipahami dengan benar, boleh diketik di kolom komentar, ketik nama, kemudian tulis pertanyaannya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.